Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arabia TV, sudah kita tuntaskan kajian nahwu dan shorof untuk surat Al-Falaq ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kali ini kita akan tuntaskan untuk ayat yang terakhir, ayat yang kelima surat Al-Falaq. Dan bahasan ini semakin lama terus semakin menarik. Ternyata kajian nahwu dan shorof atau linguistik untuk surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran memberikan kita pemahaman dan juga hal-hal yang mungkin baru bagi sebagian orang di antara kita. Harapan kami, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan selamat menyimak tayangan berikut ini. Ayat yang keempat sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kelima, ayat yang terakhir surat Al-Falaq. Kita tuntaskan hari ini. Amin. Syarri hasidin idza hasada. Nah, baik ya. Kita lanjutkan. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wakafkan idza hasad. Mau huruf apa? Huruf atop. Min huruf apa? Ma'tuf. Ya, ma'tuf, betul. Kedudukannya ma'tuf. Hurufnya huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jarnya sebagai ma'tuf karena ada huruf wawu, huruf atop. Ma'tuf alainya mana? Ke sebelumnya. Ke sebelumnya. Min ma'tuf, mana ma'tuf alainya? Gimana cara mencari ma'tuf alaih? Yang terdekat, yang sama. Cari yang sama dan cari yang terdekat. Yang sama berarti harus sama-sama min atau huruf jar. Yang terdekat kan fi'il qadi. Terdekat dari wa ini kan fi'il qadi. Tapi ini nggak sama. Nggak sama. Fi'il qadi jar majrur al-qad ini bukan huruf. Fi memang juga ini huruf jar sama dengan min. Ya. Tapi meskipun fi ini huruf jar, tetapi tidak relevan, tidak sama. setimbang, tidak kompatibel ya, tidak setara dengan min. Min mah dari, fi mah di dalam, gak cocok. Ya. Jadi yang tepat untuk min ini ma'tuf alaih adalah min yang ada pada ayat yang keempat. Meskipun bisa ke sini tapi kejauhan. Cari yang terdekat. Wa min syarri an-nafatsati fil uqad. Berarti wa min wa huruf atop min ma'tuf alaihnya adalah wa min yang di sini. Min. Syari majrur. Cirinya majrur alamatnya majrur apa tandanya? Ininya kasrah kan? Ya. Isim apa fi'il? Isim. Apa cirinya isim? Dia balik huruf jar. Setelah huruf jar pasti isim. Ya, betul. Kata setelah huruf jar pasti isim. Kenapa kita menyebutnya apa cirinya isim? Adalah huruf jar, dia balik huruf jar. Karena kalau disebut ada alif lam, nggak ada alif lam. Disebut tanwin, nggak ada tanwin. Berarti ciri apa yang bisa kita sebut untuk mengatakan bahwa syari ini pasti isim? Karena dia balik huruf jar. Itu lebih simpel. Jadi banyak ciri-ciri isim. Ada alif lam, ada tanwin, ada tamar butoh. Nah, ketika yang alif lam tidak ada, tanwin tidak ada, tamar butoh tidak ada, apa? Cari ciri yang lain. Cari ciri yang lain. Nah, ini ada huruf jar. Makanya saya memberikan tips bahwa di antara ciri isim adalah kalau diawali huruf jar. Karena setelah huruf jar pasti isim. Maka huruf jar kita sebut sebagai ciri sebuah isim. Kalau adanya huruf jar itu adalah ciri bahwa kata sesudahnya itu adalah isim. Itu ya. Wa min syarri hasidin. Syarri majrur, makanya kasrah. Kenapa tidak bertanwin padahal dia tidak ada alif lam? Mudhof. Nah, mana mudhof ilainya? Hasidin mudhof ilaih. Cirinya mudhof ilaih apa? Kasrah kan? Kasrah. Kenapa bertanwin? Isim. Ya, kalau ditanya apa cirinya isim? Karena bertanwin betul. Tapi kenapa ditanwinkan? Apa jawabannya? Kalau ada pertanyaan, hasidin kenapa bertanwin? Karena tidak ada alif lam. Karena kalau ada alif lam kan kayak gini, ada alif lam ya. Ini kan mudhof ilaih juga. Ini ada alif lam.
kasroh tapi tidak bertanwin. Ya. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif Karena lam. itu lah. Sama-sama mudhof ilaih kan? Ya. Sari mudhof, an-nafasati mudhof ilaih. Sari mudhof lagi. Hasilnya mudhof ilaih juga. Tapi kenapa ini mah tanwin, hasilin, ini mah an-nafasati tidak bertanwin. An-nafasati Ada alif lam. tidak bertanwin karena ada alif lam. Hasilin bertanwin karena tidak ada alif lam. Tapi dua-duanya sama-sama kasroh. Bedanya yang ini kasrohnya 1, yang ini kasrohnya 2, kasroh tain. Kedudukannya sama-sama mudhof ilaih, sama-sama i'rabnya majrur. Yang ini mudhof ilaihnya tidak beralif lam, ini mudhof ilaihnya pakai alif lam. Karena ada alif lam, makanya tidak boleh bertanwin. Karena tidak ada alif lam, maka bertanwin. Dan kalau ada isim bertanwin, maka disebut sebagai atau dengan nama isim munsharif, isim yang bertanwin. Oke ya, selesai. Terakhir, idza hasada, idza lagi ketemu. Idza ini apa? Isim apa fi'il atau huruf? Huruf. Huruf apa? Tadi di atas. Sorry. Hah? Idza huruf apa? Harfu syarti. Sarti. Huruf syarat. Huruf Nah, syarat. ini baru muncul ya. Ya kita terus ulang-ulang. Idza itu haraf atau huruf. Namanya huruf syarat. Huruf kan banyak namanya, ada huruf jar, ada huruf atau. Ini huruf atau. Min huruf jar kan? Huruf jar. Nah ini ada lagi idza huruf juga. Masuknya jenis huruf. Kan jenis kata ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, idza ini masuknya jenis huruf. Tapi hurufnya huruf apa? Hurufnya huruf syarat. Harfus syarti. Sama nih, harfus syarti. Idza, harfus syarti. Idza juga sama harfus syarti. Nah, ada kata setelah idza. Hasada. Hasada tebak. Isim atau fi'il atau huruf? Iya. Fi'il apa? Firmadi. Apa cirinya fi'il madi? Patah. Belakangnya patah. Ciri yang lain diawali huruf syarat idza tadi. Awal huruf. Fi'il madi itu cirinya kita sampaikan berulang-ulang. Ciri fi'il madi itu belakangnya fathah. Itu ciri yang generik, ciri yang umum. Tetapi untuk yang kali ini hasada, ciri yang berikutnya ada kata idza. Kenapa idza sebagai ciri? Karena setelah kata idza, maka kata sesudah idza itu hampir semuanya dipastikan. Hampir semuanya adalah jenis fi'il dan fi'ilnya fi'il madhi. Hampir semuanya. Maka hasada ini fi'il madhi, ciri pertama adalah belakangnya fathah, lam fi'ilnya, dan ciri kedua diawali oleh huruf syarat idza. Nah, artinya nanti kalau kita kapan-kapan menggunakan huruf syarat idza dalam kalimat obrolan, pembicaraan kita ataupun dalam tulisan, maka setelah kata idza, setelah huruf syarat idza harus menggunakan fi'il madhi. Kecuali kalau setelah idanya itu bermakna negatif. Misalkan idza lam. Idza lam. Idza kan jika, nah kalau lam kan tidak. Jika tidak. Jika saya tidak mendengar. Nah kan asalnya Yasma. aku. Asma. Asalnya kan asma'u. Jika aku tidak mendengar, maka jika tidak lam, aku mendengar asma'u. Karena ada lam, maka dijazmkan. Jadi tidak lam asma. Nah, di sini ada ida, setelah ida kan tadi harusnya fi'il madhi. Tapi karena ada kata negatif bermakna tidak, yakni lam, maka lihat kata sesudahnya. Lam ini harful jazmi, huruf jazm. Harful jazmi. Dan setelah huruf jazm lam, kata sesudahnya harus fi'il mudhari.
Di satu sisi setelah ida harus fi'il madhi. Di satu sisi setelah ida harus fi'il madhi. Itu betul. Tetapi kenapa setelah ida di sini menggunakan fi'il mudhari? Karena ada lam. Dalam. Dan setelah lam harus wajib pasti fi'il mudhari. Sehingga keharusan fi'il madhi karena ada ida gugur atau kalah oleh keharusan fi'il mudhari karena diawali oleh lam. Gitu. Jadi selesai bahasan kita tentang kajian nahwu dan shorof untuk surat Al-Falaq. Ayat yang pertama sudah selesai, kedua, ketiga, keempat, dan kelima selesai hari ini. Silakan kalau kita misalnya ingin mengulas kembali, lihat pada video-video sebelumnya, jadi tentang ayat yang pertama, kedua, dan sampai selesai. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya untuk kajian nahwu dan shorof juga linguistik untuk surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang lain di channel Arabiah TV. Ila liqa fil waqtil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.